ke kota juga si dedenya. Anak yang paling kecil itu tak tega, nangis terus gitu ya. Jadi teteh juga kerasa ingat terus gitu teh ya. Tiap hari saya juga gak tenang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sangat sedih juga sahabat gitu ya, melihat Teh Nur gitu, karena kerja harus dipaksakan juga karena melihat keadaan di rumah. Ya teh bingung juga gitu ya. Pengennya kerja lagi kayak biasanya, kayak kemarin lagi. Iya betul. Kemarin lagi banyak yang kerja serambutan aja di sini. Yang penting gak ninggalin dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel. Bagaimana kabarnya sahabat Jugala? Mudah-mudahan diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan untuk di video kali ini saya sudah berada di Bojong Gambir ya. Termasuknya ini perbatasan Garut sahabat ya. Dan alhamdulillah saya akan bersilaturahmi lagi ke rumahnya Teh Nur ya, yang pernah beberapa kali kita video ya, Teh Nur. Dan alhamdulillah ini Teh Nur rumahnya di sekitaran sini sahabat ya. Nah sebelah situ itu rumahnya. Karena ini saya sudah dekat ke rumahnya karena tadi hujannya sangat deras sekali sahabat ya. Dan dulu pernah Teh Nur itu katanya mau kerja ke kota gitu, tapi dia itu sudah ke kota gitu. Apakah sudah pulang atau belum gitu. Jadi saya juga tidak ngasih tahu dulu ya ke sini gitu ya. Mudah-mudahan ada ya Teh Nurnya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Dan rumahnya ini sebelah sini sahabat ya. Dan ini memang rumahnya hampir sudah mau roboh gitu ya. Jadi sudah mau hancur. Dan katanya juga dulunya Teh Nur itu mau bikin rumah gitu. Karena ini kayu juga sudah dibeli gitu ya. Sebelum kita ke rumahnya, sambil lihat-lihat dulu pemandangan pesawahan di sini sangat indah dan sejuk sahabat ya. Nah, ini kayaknya baru dibajak ya. Insya Allah ada juga tuh entog namanya tuh. Entog ya. Nah, dan ada juga sebentar lagi akan panen sahabat ya. Sudah menguning padinya gitu. Insya Allah, dan mudah-mudahan kita langsung ke rumah. Mudah-mudahan Teh Nurnya ada di rumah. Dan kebetulan tadi saya habis kesininya hujan turun. Nah itu Teh Nurnya ada ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Teh Nur ya betul. Katanya dulu itu pernah berangkat kerja ke kota, berarti sudah pulang, alhamdulillah. Assalamualaikum. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat ya. Nah kita sebelum ngobrol-ngobrol Teh Nur pakai dulu mic-nya ya. Nah dulu kan Teh, saya pertama pas terakhir waktu itu Teteh kan katanya bilangnya mau kerja ke kota. Iya. Nah tapi ini sudah pulang lagi, belum lama nih. Apakah sudah waktunya pulang Teh? Belum. Kemarin sempat berangkat. Cuman 2 minggu. 2 minggu? Iya. Udah pulang lagi? Udah pulang Mungkin lagi. udah kangen kampung halaman ya Teh ya? Bukan, ingat sama Dede. Ingat sama Dede. Ada yang urus. Karena Dede masih kecil ya Teh? Masih kecil. Ayo, mari. Kemana Teh? Ke rumah. Ke rumah? Nah ini alhamdulillah ini saya sudah bersama Teh Nur. Ini ngobrolnya lagi di dalam ya. Oh jadi Teh Nur itu udah pulang dari kota gitu Teh ya? Iya, Masya Allah. Jadi gimana, tapi kerjanya betah nggak Teh? Hah? Gimana ya? Betah nggak betah gitu? Betah nggak betah. Tapi yang paling utama itu selalu ingat sama
si Dede gitu ya, karena masih kecil ya Teh ya. Nggak ada yang ngurus. Jadi bingung juga, serba salah Teh. Kalau nggak berangkat gitu Teh gimana? Ya kalau nggak berangkat bingung. Kalau misalkan berangkat si Dede ya, kalau nggak berangkat mungkin faktor kebutuhan Teteh juga gitu ya. Jadi serba salah gitu ya. Serba salah. Kalau nggak kerja gimana gitu ya. Gitu. Jadi melihat keadaan Teh Nur seperti ini, dan dulu juga pernah berkata Teh Nur juga kepingin punya rumah yang layak ya Teh ya. Jadi seperti ini, jadi dipaksakan juga kalau kerja juga, karena di rumah juga si Dede nggak ada siapa-siapa ya, nggak ada yang ngurus. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah saya bisa silaturahmi lagi ke Teh Nur, dan Teh Nur seperti ini sahabat yang patut harus kita bantu gitu. Karena melihat keadaan Teh Nur juga mau ke kota juga, si Dedenya anak yang paling kecil itu tak tega, nangis terus gitu ya. Jadi Teteh juga kerasa ingat terus gitu Teh ya. Tiap hari saya juga gak tenang. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sangat sedih juga sahabat gitu ya, melihat Teh Nur gitu, karena kerja harus dipaksakan juga karena melihat keadaan di rumah ya Teh, bingung juga ya. Mungkin itu Teh, yang sabar aja, karena itu mungkin sudah nasib Teteh gitu, tapi nasib itu bisa dirubah. Mudah-mudahan ada jalan. Amin. Buat kedepannya buat Teteh juga gitu Teh ya. Pengennya kerja lagi kayak biasanya, kayak kemarin lagi. Iya betul. Kemarin lagi banyak yang kerja serabutan aja di sini. Yang penting gak ninggalin Dede. Walaupun misalkan kecil-kecilan, kerja serabutan juga ya Teh ya. Yang penting Dede bisa keurus gitu ya, bisa bersama sama Dede gitu. Kasihan, karena Dede juga masih kecil, butuh perhatian gitu dari Teteh juga Teh gitu ya. Sedangkan Teteh juga bingung buat sehari-hari, makanya Teteh pengen makan juga bingung ya Teh. Kerja gimana, gak kerja gimana ya Allah. Insya Allah ya, sabar aja Teh gitu ya. Mungkin ini nasib masih belum beruntung gitu Teh ya. Iya. Mudah-mudahan ada jalannya Teh, buat kehidupan Teteh lebih baik lagi gitu ya. Amin. Insya Allah, tabarakallah. Jadi sahabat, alhamdulillah saya juga tidak sengaja ke sini. Takutnya Teteh masih di kota gitu Teh. Kemarin sempat 2 minggu kerja. 2 minggu itu gelisah. Di sini kan Dede rewel, nangis terus tiap hari. Iya, pengen ke mama. Saya juga di sana nggak tenang. Waktu Teteh di kota gitu Teh? Iya, nggak tenang. Iya, pernah 3 hari gak makan, saking pikiran emot. Teteh gitu? Iya. Sampai nggak pernah makan? Bukan nggak ada makanan, cuman keinget si Dede terus gitu. Kan ada yang nelpon ke majikan. Iya. Katanya Dede rewel. Sampai sakit. Iya. Makanya Teteh langsung pulang. Kepikiran lebih baik pulang aja. Lebih baik saya pulang daripada Dede gak ada yang ngurus, takutnya kenapa-napa gitu kan. Jadi berapa lama itu di kota Teteh waktu itu? 2 minggu. 2 minggu berarti belum gajian Teh? Belum dapat upah? Enggak dapat upah. Dapat upah 200.000. Itu yang 200.000 disuruh gantiin buat ongkos. Itu. Jadi lebih baik pulang gitu Teteh, daripada ninggalin Dede gitu ya. Bingung juga ya Teh ya. Itu mungkin Teteh juga lebih baik ngambil keputusan daripada anak gak kurus gitu ya Teh ya. Insya Allah sahabat ya. Jadi yang sabar aja ya Teh, mungkin ini. Mudah-mudahan kedepannya ada rezekinya. Iya. Tapi niatan Teteh kan ini mau
bikin rumah, Ya, ngerenov mudah-mudahan gitu ada ya teh. jalannya, Mudah-mudahan ada jalan aja, ada yang membantu dari mana saja teh jalannya ya. Mudah-mudahan buat para hamba Allah, para donatur juga yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Teh Nur ini sangat membutuhkan kebutuhan untuk sehari-harinya juga. Dan ini rumah Teh Nur juga ini sudah mau roboh. Jadi Udah mau rumahnya roboh, udah nggak bisa ditempati. udah Makanya pas pada kemarin, lapuk ya teh ya. iya, Masya Allah. makanya kemarin gak tega ninggalin Dede itu tadinya pengen renovasi rumah tapi bingung juga ya teh ya. bingung. Jadi sahabat tuh seperti ini rumahnya juga. Kalau hujan juga teh sering bocor ya teh ya. Iya, Udah pada bolong-bolong gitu. Ya Allah. Udah gak bisa ditempati tuh. Itu juga bolong teh. Bolong nggak? Bolong tuh sahabat tuh. Pakai kardus. Sedangkan itu pakai kardus tuh. Memang ini sudah tidak layak, semua ini sudah pada bolong gitu sahabat ya. Ya Allah, ya. Mungkin itu suatu ujian teh buat teteh gitu ya. Ujian ya, mohon dengan sabar itu harus menerimanya. Mungkin ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bantu. Ya. Suami kan nggak tahu kemana, nggak ada. Entah kemana sekarang, gitu ya teh. Belum ada kabar, udah 3 tahun nggak ada kabarnya. Nggak ada kabar, nggak ada kabar berita gitu ya teh. Ada. Jadi teteh juga bingung ya. Bingung ya. Ya, bingung untuk mengambil keputusan gitu teh. Sedangkan anak-anak di rumah menunggu gitu ya. Kalau misalkan ayahnya kerja di mana gitu teh ya. Nggak ada kabar, nggak ada kabar sampai sekarang nggak gitu ada. Ya. Insya Allah, sedangkan teteh juga membutuhkan tiap harinya biaya untuk keseharian, untuk makan dan anak-anak juga gitu. Makan juga dikasih sama kadang saudara bisa makan, baru bisa makan. Iya. Tapi untuk hari ini teteh udah makan belum teh? Belum makan. Belum. Emang nggak ada beras atau gimana teh? Belum ada. Kalau beli beras itu biasanya teteh per kilo atau gimana teh? Kadang per kilo, kadang setengah. Kalau ada uang ya per kilo. Kalau nggak ada uang di setengah aja kan dibagi-bagi buat anak. Insya Allah, jadi seperti ini sahabat ya, kalau di suasana perkampungan kadang-kadang ada yang mampu, kadang-kadang ada yang tidak gitu ya. Seperti keadaan seperti Teh Nur ini kadang-kadang juga beli beras, kalau ada uang itu pun juga gitu ya. Beli. Kalau ada uang beli, nggak ada uang sering dikasih. Dikasih ya. Dikasih sama siapa teh? Kadang saudara ya. Tapi alhamdulillah saudara baik ya. Alhamdulillah pada baik ke teteh juga ya. Mudah-mudahan teteh kedepannya teh ya ada jalan keluarnya. Amin, mau kerja juga teteh gitu ya. Kalau apalagi si Dede sudah besar makan bisa ya teh. Insya Allah kedepannya kalau Dede udah besar kedepannya gitu ya. Bisa kerja lagi. Kalau sekarang kan kasihan dia masih membutuhkan kasih sayang. Iya betul deh gitu ya. Mama. Jadi bingung, faktor utamanya bingung teh ya. Sekarang mau di sini aja kerjanya serabutan lagi kayak gitu ya. Gitu. Yang penting dapat makan. Jadi seperti dulu gitu ya teh, kayak ngoret gitu ya. Waktu kuliah di ada yang kerja nyuruh apa juga. Saya kerjain. Yang penting bisa buat makan. Bisa buat makan ya. Alhamdulillah. Iya betul kayak gitu ya. Masya Allah gitu. Jadi sahabat, saya sudah lama memang gak kesini dan katanya juga kan dulu teteh pernah bilang mau kerja ke kota, tapi betul teteh berangkat waktu itu. Berangkat ke kota gitu ya. Tapi lamanya 2 minggu. Lamanya 2 minggu. Cuma 2 minggu. Teteh pulang lagi dikarenakan Dede rewel terus gitu ya. Nangis terus gitu ya. Masya Allah. Jadi kan nggak fokus kerjanya. Ya, Masya Allah gitu. Jadi pulang gitu teteh gitu ya. Karena si Dede nggak ada temennya dan nangis terus karena saking itu keingat terus keingat terus ke Dede. Apalagi anak masih sekecil itu teh ya. Kalau nangis juga pasti ke teteh juga kerasa gitu ya teh.
Makanya walaupun jauh. pas kemarin tuh yang seminggu Mm-mm. saya nangis. Nangis. Dede rewel di sini. Dede rewel gitu di sini ya. Nah, Teh alhamdulillah jadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Teh Nur dan Teh Nur juga nggak keganggu ya saya ke sini. Enggak ya. Alhamdulillah Teh Nur ini selalu baik sahabat gitu ya. Dan Teh Nur ini saya datang ke sini walaupun sedikit kan itu titipan harus saya sampaikan Teh. Dan ini ada titipan dari Bang Muhaimin dari Kalimantan Timur, katanya tolong sampaikan Kang ke Teh Nur, takutnya buat ya bekal anak walaupun atau jajan atau beli beras tapi tidak besar katanya. Ini saya hanya menyampaikan ke Teh Nur dan titipannya ini sebesar Rp150.000 Teh Nur, mohon diterima. Terima kasih jazakallah khairan kasiron. Terima kasih buat Pak Muhaimin dari Kalimantan yang sudah memberikan rezekinya. Mudah-mudahan beliau dimudahkan rezekinya. Amin. Dipanjangkan umurnya, Amin. Disehatkan, mudah-mudahan hajatnya terkabul. Amin, amin ya robbal alamin. Nah itu Bang Muhaimin dan saya alhamdulillah sudah ketemu sama Teh Nur di sini dan titipannya sebesar 150 sudah saya sampaikan. Teh dan sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih saya sudah ngobrol-ngobrol sama Teteh, sudah bisa bersilaturahmi lagi ke rumah Teteh. Mudah-mudahan Teteh di sini sehat ya Teh, anak-anaknya mudah-mudahan ya. Nggak rewel lagi ya Teh karena Teteh sudah di rumah lagi di sini lagi ketemu sama anak-anak. Alhamdulillah dia tuh gak rewel, ceria lagi. Ya, terima kasih Teh dan saya nggak lama-lama lagi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.